Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka datang ke persekutuan kalian dan seolah-olah menyampaikan ajaran yang baik, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Tersihir dan Tertipu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Galatia 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? Tentu karena percaya, bukan? Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Ingatlah, kalian juga pernah dianiaya karena percaya pada Kristus. Jangan sia-siakan penderitaanmu itu dengan berbalik menjadi tidak percaya. Pikirkan juga pengalamanmu sehari-hari. Ketika Allah menolong kalian melalui Roh-Nya dengan mengadakan berbagai keajaiban di antara kalian, apakah itu merupakan upah karena kalian menaati hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar kabar baik, lalu percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian percaya penuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 1-5. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus menulis tentang keprihatinannya kepada gereja-gereja di Galatia, dia menggambarkan mereka sebagai orang bodoh untuk berusaha disempurnakan oleh daging misalnya, melalui sunat. Karena menderita banyak hal dengan sia-sia, karena keselamatan mereka terancam. Paulus bertanya-tanya mengapa mereka mudah disihir. Paulus menggunakan sebuah kata baskaino yang berarti terpesona dan tertipu, tersesat oleh salah tafsir yang menawan. Dia berusaha untuk berdiskusi dengan mereka. Bukankah Kristus dengan jelas digambarkan kepada mereka sebagai orang yang telah disalibkan? Bukankah mereka telah menerima Roh melalui pendengaran akan iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat? Bukankah dia yang mengutus Roh Kudus telah melakukannya melalui pendengaran iman? Bisakah kita menghadapi bahaya serupa hari ini? Mungkinkah seseorang menipu dan membodohi kita melalui presentasi yang salah? Bukankah seharusnya kita dipimpin oleh penalaran yang tenang daripada klaim yang menarik? Kita mungkin benar-benar menemukan diri kita tersihir dan tertipu. Karena kitab suci mengungkapkan ada bahaya yang nyata saat ini. Bahaya yang dinyatakan dengan jelas. Yesus memperingatkan nabi-nabi palsu. Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka datang ke persekutuan kalian dan seolah-olah menyampaikan ajaran yang baik, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Matius 7 ayat 15. Yohanes memperingatkan nabi-nabi palsu. Saudara-saudari yang saya kasihi,
Janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa ajaran atau nubuatannya berasal dari Roh Kudus. Kalian harus terlebih dahulu menguji ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui apakah memang dari Roh Allah atau roh lain. Karena di dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Paulus memperingatkan tentang rasul palsu, pelayan setan, dapat dibaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15. Dia memperingatkan akan ditipu melalui filosofi dan prinsip-prinsip dunia. Berjaga-jagalah supaya kalian tidak terpengaruh oleh siapapun untuk mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang hendak memikatmu dengan ajaran yang kedengarannya mendalam, padahal sebenarnya hanya hasil pikiran manusia. Jangan tertipu oleh mereka, sebab ajaran mereka berasal dari roh-roh penguasa gelap yang memerintah di dunia ini, bukan dari Kristus. Kolose 2 ayat 8. Dia memperingatkan beberapa orang yang menyimpang dari iman. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Dia memperingatkan untuk menyingkirkan dongeng-dongeng isapan jempol. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Petrus memperingatkan guru-guru palsu dengan ajaran sesat yang merusak, dengan ketamakan yang memanfaatkan dengan kata-kata yang menipu. Dapat dibaca di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Peringatan seperti itu dengan jelas menegaskan bahaya menjadi tersihir dan tertipu. Bahaya jelas ada. Kita terkepung oleh tradisi manusia, misalnya banyaknya denominasi. Kita diserang oleh filosofi manusia, misalnya humanisme, sekularisme, postmodernisme, ataupun post-truth. Kita terpikat oleh guru-guru palsu yang menarik bagi keserakahan, misalnya teologi kemakmuran, Injil kesehatan, dan kekayaan. Kita ditantang oleh doktrin palsu yang menyangkal adanya Tuhan dan Yesus misalnya. Lalu ada evolusi, ada Yesus seminar. Kita diserang oleh perubahan tren di dalam bercerai dengan mudah, menikah dengan sesama jenis. Dunia jelas telah tersihir dan tertipu. Bagaimana dengan kita? Solusinya, ingat apa yang telah digambarkan dengan jelas. Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Karena pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama bersama kalian, saya tidak akan membicarakan ajaran lain kecuali tentang Kristus Yesus dan kematiannya di kayu salib. 1 Korintus 2 ayat 2. Nah, sesuatu perkataannya itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, artinya kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali nanti. 1 Korintus 11 ayat 26. Jangan pernah lupa bahwa Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Jadi, hukum Musa dengan perbuatannya misalnya, sunat tidak bisa menyelamatkan kita. Juga tidak ada doktrin yang menyangkal Tuhan dan perlunya kematian Yesus. Tidak ada Injil lain yang dapat menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16, Galatia 1 ayat 8-9. Ingatlah bagaimana seseorang menerima Roh Kudus karena pendengaran akan iman. Coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? Galatia 3 ayat 2. Dijanjikan kepada mereka yang percaya, bertobat dan dibaptis. Diberitakan kepada mereka yang adalah anak-anak Allah. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan rohani kita dimulai dari Roh Kudus. Tentu karena percaya bukan? Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 3. Kita dilahirkan dari Roh Kudus. Jawab Yesus kepadanya, sungguh, aku menegaskan kepadamu, setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu,
dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Kita dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam batin manusia. Saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas. Tolong kuatkanlah hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Efesus 3 ayat 16. Tidak ada cara lain yang dengannya kita dapat bertumbuh sebagai orang Kristen. Ingatlah yang mengutus Roh Kudus dan yang melakukan keajaiban. Pikirkan juga pengalamanmu sehari-hari ketika Allah menolong kalian melalui Roh-Nya dengan mengadakan berbagai keajaiban di antara kalian. Apakah itu merupakan upah karena kalian menaati hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar kabar baik lalu percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian percaya penuh. Galatia 3 ayat 5. Yang mencurahkan Roh Kudus dengan berlimpah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia mencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita melalui Kristus Yesus penyelamat kita. Titus 3 ayat 6. Yang bersaksi dengan tanda-tanda, keajaiban, mukjizat dan karunia Roh Kudus. Allah sendiri juga menguatkan kesaksian mereka dengan mengadakan berbagai keajaiban dan melalui beragam kemampuan rohani yang diberikan Roh Kudus kepada kita sesuai kehendak Allah. Ibrani 2 ayat 4. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan memberikan kesaksian tentang Kristus dan rasul-rasulnya. Jadi kalau kita mengabaikan berita keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, jangan harap kita bisa lepas dari hukuman Allah. Apalagi kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama yang mendengarnya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudah memberi kesaksian tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. Ibrani 2 ayat 3. Mukjizat menegaskan mereka yang diutus oleh Tuhan. Markus 16 ayat 19-20. Mukjizat apa yang telah dilakukan oleh guru palsu, profesor bidat, teolog sombong yang akan menyesatkan kita hari ini? Tidak ada cara lain untuk mengetahui kehendak dan firman Tuhan selain melalui para rasul Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, banyak orang hari ini telah tersihir dan tertipu. Terbukti dengan banyaknya agama yang berbeda. Ditunjukkan oleh standar moral yang berubah dengan cepat. Terlalu banyak orang yang disesatkan sehingga mereka tidak menaati kebenaran. Jika kita ingin tidak tersihir dan tertipu, kemudian ikuti Yesus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, dengarkan Dia dan para rasulnya dengan pendengaran iman. Hanya dengan begitu kita dapat yakin untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita orang yang sudah dimenangkan dan kemudian hidup berkemenangan dari firman Tuhan, kita tidak mudah tersihir dan tertipu oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat yang begitu marak di mana-mana. Kiranya setiap diri kita senantiasa back to the Bible, kembali kepada Injil, untuk mempelajari kebenaran, sehingga dengan demikian kita mampu dengan hikmat ilahi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi benar dan kita memimpin orang pada jalan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.